Assalamualaikum, selamat datang di channel Safira Yuda Production. Hari ini kita akan membuat tutorial simpel untuk membuat croissant tanpa telur. Teksturnya crunchy di luar dan lembut di dalam. Penasaran dengan resepnya? Mari kita simak sama-sama ya. Kita mulai dari pengenalan bahan-bahan. Untuk bahan-bahannya, pertama siapkan 500 gram tepung protein tinggi. Gula susu bubuk dan bread improver ini aku jadikan 1 mangkuk. Air dingin 300 ml, ragi kering 7 gram, unsalted butter 33 gram, atau bisa juga kamu ganti dengan margarin. Butterseed atau coarse fat pertama 113 gram, butterseed atau coarse fat kedua 113 gram, garam 10 gram. Selanjutnya kita ke proses pengolahan. Siapkan bowl mixer, lalu masukkan tepung protein tinggi. Masukkan semua hingga habis. Lalu yang kedua kita masukkan gula pasir, susu bubuk, dan juga bread improver. Selanjutnya masukkan ragi instan. Lalu garam. Untuk mixer yang berkapasitas besar dan ingin mengaduk adonan sedikit bisa menggunakan teknik seperti ini ya, dengan menggunakan pedal supaya adonannya tetap bisa tercampur rata dengan baik. Selanjutnya kita masukkan air dingin. Kita aduk dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata dan setengah kalis. Kita masukkan unsalted butter. Kita aduk terus hingga kalis elastis. Lalu boleh kita matikan mixernya. Kita copot pedal dan juga bowl mixernya dari mixer. Lalu kita siapkan silikon mat yang sudah ditaburi dengan tepung supaya nggak lengket ya. Terus kita pindahin adonannya ke atas silikon mat. Ini kita bulatin dulu supaya lebih mudah nanti dipotongnya. Lalu ini adonannya kita timbang dan kita bagi dua. Kurang lebih dibaginya sekitar 450 gram per adonan. Nah, semisalnya kamu nggak ada timbangan digital kayak gini, nggak masalah. Jadi tinggal kamu buletin aja adonannya, terus kamu pipihkan dan kamu bagi dua. Yang penting sama rata. Setelah dibagi dua, dibulatkan, lalu kita pipihkan adonannya. Disiapkan plastik, ini plastik gula yang udah kita gunting bagian sisi-sisi sampingnya. Ini kita rekatkan aja ke seluruh adonannya supaya nggak ada udara yang masuk. Yang satunya juga sama ya, dimasukin ke plastik juga, direkatkan supaya nggak ada udara yang masuk. Dan boleh ditaruh di tray. Setelah ini kita masukin di freezer sampai dia lumayan mengeras, jadi gampang buat di rollnya nanti. Selanjutnya kita siapin lagi plastik gulanya. Ini kurang lebih kita siapin 4 ya, untuk 2 adonan dan 2 butterseed atau coarse fatnya. Ini butterseed atau coarse fatnya kita taruh di plastik, lalu kita tutup berbentuk persegi panjang. Ini mau kita roll supaya nanti bisa kita taruh di tengah adonan croissantnya. Ini digilas tipis. Ini kita gilas ukurannya lebih kecil daripada adonan croissant yang akan kita gilas nanti selanjutnya. Setelah sudah pipih keduanya, jadi kita dinginkan coarse fatnya ini di freezer sampai dia lumayan sedikit mengeras.
lalu kita keluarin lagi. Kita taruh aja dulu di atas meja beserta dengan adonan croissant ini. Aku ambil satu dulu supaya adonan yang satunya nanti tetap cenderung beku dan jadi enak untuk di rollnya. Nah, ini ditaburin dulu tepung di atas silikon matnya. Terus kita taruh adonannya dan kita beri lagi tepung. Lalu kita roll. Nah, di sini di rollnya bisa membentuk seperti plus. Ini tujuannya untuk memudahkan nanti pada saat kita memasukkan course fed, lalu kita rekatkan kembali dengan adonannya. Nah, setelah course fednya sudah ditaruh di tengah-tengah adonan, kita tarik dulu bagian atasnya, kita rekatkan ke bagian tengahnya si course fed atau butter sheet ini. Jadi semua adonannya harus menutup semua permukaannya si course fed. Jangan sampai ada yang bocor. Nah, ini udah direkatkan semua seperti ini. Lalu boleh sedikit kita tepuk-tepuk untuk memastikan sudah rata. Lalu kita gilas lagi. Kita pipihkan. Harus ditekan-tekan seperti ini ya. Nah, ini kita roll memanjang. Selanjutnya kita lipat adonan dengan metode lipat double. Jadi bagian atas ditekuk, lalu bagian bawah, dan bagian bawah ditekuk lagi ke atas. Selanjutnya kita tutup lagi dengan plastik dan jangan sampai ada udara yang masuk. Setelah itu kita freezer lagi untuk digilas yang selanjutnya. Nah, ini udah kita bekuin yang kedua. Jadi kita taruh lagi tepung, terus ditaruh lagi adonannya dan ditepungin lagi untuk kita gilas selanjutnya. Ini kita gilas memanjang lagi. Terus kita akan lakukan metode pelipatan double yang kedua. Nah, kalau misalnya ada yang tanya kurang lebih dimasukin ke freezernya itu berapa lama, jadi aku lipat double pertama terus masukin kurang lebih 15 menit, yang kedua pun sama, dimasukinnya kurang lebih 15 menit lagi. Ini kita lanjut ke adonan kedua, kita lipat double juga sama. Ini adonan yang pertama udah 15 menit lagi, udah dikeluarin lagi, jadi udah di tahap yang terakhir. Kita taburi lagi seperti biasa tepung supaya nggak lengket. Kita taburi di atas silikon mat dan di atas adonan. Lalu kita gilas lagi adonan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita potong bagian samping adonannya jadi tingginya 25 cm dan lebarnya itu 32 cm. Kita potong ini jadi segitiga, kita buat ada 5 bagian. Ini lebarnya masing-masing 6 inci ya. Jadi cara gampangnya emang kayak gini, dibuat zigzag dulu, maka nanti pas kita potong putus dia udah akan terbentuk segitiga. Terus kita tumpuk. Terus kita tarik bagian segitiganya yang lancip. Terus yang bagian bawahnya sedikit kita pipihin. Terus kita roll perlahan. Kalau nggak yakin boleh pelan-pelan dulu supaya rapi bentuknya. Terus yang ujung segitiganya juga sedikit dipipihin supaya dia nempelnya kuat. Ini lakuin terus ke semua adonannya ya.
Nah, kalau semua adonan croissantnya udah di-roll, kita siapkan tray yang udah dipoles dengan mentega atau margarin. Terus kita susun rapi. Setelah itu kita proofing selama 60 menit sambil kita panasin ovennya di suhu 180 per 180 derajat Celcius. Menunggu adonan dan ovennya siap, kita buat egg washnya. Kita pakai 1 butir telur lalu kita kocok lepas. Dan setelah 60 menit kita boleh poles egg washnya ke atas croissantnya. Nah, udah 2 kali lebih mengembang ya dari bentuk sebelumnya. Kita poles ke seluruh bagian croissant. Kalau sudah selesai dipoles, tinggal kita oven aja di suhu 180 kali 180 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah 25 menit, croissant sudah matang. Wah, hasilnya sempurna banget nih. Croissant ini cocok loh kamu nikmati bersama teh atau kopi dan nikmat disajikan selagi hangat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Safira Yuda Production supaya kamu tidak ketinggalan video resep inspirasi simpel ala kita. Dan I'll see you on next video. Dadah!